Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, terima kasih. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Tidak. Nihil nggih? Nggih. Kita mulai pembelajaran hari ini supaya kalian bisa fokus. Bu Maulis pengen mengajak kalian tepuk dulu ya. Ya. Kalau nanti saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam, sore, nanti tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang malam, berarti tepuknya setengah. Oke? Nah, kita mulai. Pagi, siang, sore, malam, malam, pagi, sore, siang, malam. Nah, ada yang nggak fokus 1, enggak apa-apa. Terima kasih, tepuk tangan. Ya. Baik, melanjutkan untuk materi yang kemarin. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai aktivitas manusia terhadap perubahan iklim. Gitu ya. Jadi, kita tahu bahwa ternyata aktivitas manusia atau aktivitas yang kita lakukan itu ternyata sangat berkontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa menganalisis berbagai aktivitas manusia yang berkontribusi pada perubahan iklim. Kemudian berikutnya kalian juga bisa menerapkan alternatif ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bu Maulis punya pertanyaan. Nah, kira-kira apa yang kamu rasakan ya saat suhu panas pada akhir-akhir ini? Nah, ini kira-kira apa aja? Siapa yang mau jawab? Yuk, Mas. Haus. Terus apa lagi? Gerah. Ya, sumuk. Ya, berkeringat. Terus apa lagi? Mudah sakit. Ya, ketahanan tubuh kita bisa melemah. Kira-kira kalau pas cuaca panas, suhunya panas, kalian pengen main keluar atau tidak? Tidak. Berarti kita jadi malas nggih untuk keluar rumah. Kira-kira kalau pas suhu udaranya panas, biasanya di kepala itu kita merasakan apa? Pusing. Ya, coba kalian perhatikan video ini. Inilah kondisi Kabupaten Kudus yang dilanda banjir bandang sejak 14 Maret 2024. Nah, sudah ya? Kalian tadi sudah melihat video, tayangan video tentang banjir. Bu Maulis mau tanya dulu, kira-kira yang ada di sini pernah tidak mengalami kejadian yang seperti ada di video tersebut? Ya. Oh, pernah mengalami kebanjiran. Oh, untung cuma sebentar, gara-gara kalinya mampet. Tersumbat apa, Mas? Sampah. Oh, sampah-sampah ya. Rumahnya mana, Mas? Baik. Oh, baik. Terus kok sampah bisa sampai ke sungai? Itu berarti karena siapa aja? Ulah manusia ya. Berarti dari ulah manusia, kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, sehingga dari sampah yang dibuang ke sungai pada akhirnya menyebabkan ya banjir. Sungainya airnya tidak bisa mengalir, ya kan? Airnya tidak bisa mengalir karena ada sampah itu tadi, ya. Kalau kita melihat
di lingkungan sekitar kita, masih adakah ya masyarakat kita yang membuang sampah ke sungai atau tidak? Hah? Ada. Kira-kira biasanya yang dibuang ke sungai itu sampah apa? Sampah rumah tangga, seperti sampah plastik. Terus apa lagi? Hah? Pampers, betul ya. Tadi dari tayangan video ini apa penyebab semua ini? Tadi sudah dijawab temanmu. Salah satunya karena sampah rumah tangga itu ya, sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Berarti secara tidak langsung manusia itu punya andil, ya kan? Punya andil, bisa dikatakan punya andil yang sangat besar ya terhadap perubahan iklim yang ada. Seperti itu, sampai di sini sudah jelas? Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, apa saja kira-kira aktivitas sehari-hari kita yang mungkin tanpa sadar berdampak ke lingkungan? Tadi sudah dijawab satu. Misalnya, masyarakat kita yang membuang sampah sembarangan, gitu, Terus, apalagi kira-kira selain sampah? Cendana. Iya, betul, menebang pohon secara liar. Terus apa lagi? Pembakaran sampah. Pembakaran sampah, betul. Apa lagi kira-kira? Iya, penggunaan bahan bakar fosil. Contohnya, ya, penggunaan sepeda motor. Kita lanjutkan. Nah, ini Bu Maulis punya cerita inspiratif ya. Silahkan dibaca. Kalau si Rafa Ja'far itu bisa melakukan sesuatu ya, di mana dia sangat peduli terhadap lingkungan, kalian bisa tidak? Bisa, harus bisa ya. Jawab bisa gitu loh, bisa Bu gitu. Bisa tidak? Bisa. Saya pengen tahu contoh kecilnya apa? Saya pengen tahu contoh kecilnya apa? Coba Mas Rizky. Gotong royong. Rehan. Ayo Mas Rehan, contohnya apa? Ayo, banyak sekali loh, Cah. Contohnya apa? Hah? Ini kalau misalkan ya sudah siang hari, lampunya masih nyala, apa yang harus kalian lakukan? Mematikan, ya, mematikan lampu tersebut. Saat pulang sekolah, ini kipas angin sudah, ruangan ini sudah nggak terpakai, Nah, apa yang harus kalian lakukan jika melihat kipas yang masih menyala? Mematikan. Nah, itu merupakan contoh kecil ya, bahwa kita itu peduli karena dengan mematikan listrik itu termasuk menghemat energi listrik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Tadi kalian sudah mendapatkan gambaran aktivitas manusia, Nah, sekarang kalian silakan berdiskusi secara kelompok. Silakan kalian mengelompok sesuai dengan kelompoknya, ya. Ayo, kursinya diputer. Kursinya diputer, sudah dibentuk sendiri, Sudah, Sudah semuanya dapat kelompok ya? Ya, sudah. Masing-masing kelompok siapkan 1 HP. Sudah semuanya? Sudah. Ada aplikasi Canva? Ada, oke. Nah, tugasnya apa? Silahkan dilihat di depan. Buatlah infografis di kertas atau aplikasi Canva. Ini semuanya bisa Canva ya. Nah, berarti sepakat pakai Canva?
Canva nggih? Ya, oke. Nah, silahkan kalian buat infografis tentang aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap perubahan iklim serta upaya alternatif ramah lingkungan. Maksudnya apa? Masing-masing kelompok kalian buat kira-kira aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap perubahan iklim itu apa? Pilih salah satu. Kemudian, nah, dari aktivitas itu dampaknya apa? Nggih. Kemudian, upaya alternatif apa yang bisa kita lakukan? Upayakan upaya alternatif ini yang ramah lingkungan. Yuk silahkan, saya kasih waktu berapa menit ini karena nanti juga harus presentasi. 15 menit G. Pilih salah satu, banyak. Ya, kalau masih bingung sambil buka buku boleh. Materi tentang aktivitas manusia terhadap perubahan iklim. Misalkan kalian mau mengambil tentang apa? Penggundulan hutan atau penebangan hutan. Nah, nanti kalian tuliskan dampak dari penebangan hutan itu apa. Ya, kemudian upaya alternatif yang seperti apa yang bisa kita lakukan. Usahakan upaya ini yang ramah lingkungan. Gitu, Ge. Silahkan. Ya, sudah menemukan? Mau ambil apa? Hah? Belum tahu. Boleh, terserah. Iya, nanti apa? Selamat bumi dari apa? Dari sampah misalnya, kan gitu. Nggih, ha? Sudah? Ambil satu saja aktivitas manusia. Sudah? Ambil satu saja. Nanti kirimnya ke grup IPS nggih. Ya. Nanti yang sudah langsung dikirim ke grup IPS nggih. Ya, ke grup IPS. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Nggih, nama anggota kelompoknya jangan lupa. Sini sudah? Belum? Mau ambil apa? Hah? Hah? Oh, penebangan pohon. Gil. Ini manfaat kendaraan ramah lingkungan ini ambilmu. Ini manfaatnya. Tadi perintahnya apa? Perintahnya kamu ambil salah satu aktivitas manusia ya yang berkontribusi pada perubahan iklim. Oke. Nah, terus ambil satu apa? Misalnya terus kalau sudah dampaknya apa? Dampak dari aktivitas manusia itu. Terus upaya alternatifnya apa? Sampah kan kalau menurutmu mudah, sampah itu kan bisa. Ya. Loh, dampaknya apa? Sudah jadi? Nyalin dulu. Ya. Sudah sampai mana? Yuk. Ya, satu aja. Banyak proses Ya. membutuhkan industri membutuhkan energi dari Terus dijelasin. Ya, kamu pilih salah satu aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Maksudnya gini, aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim, pilih satu. Sampun?
Nah, kalau sudah dipilih, dampaknya apa dengan adanya aktivitas manusia itu? Ya kan? Terus ya ketiga, upaya alternatif yang bisa kita lakukan untuk mencegah seperti itu apa? Ya benar iki, kok gak apa-apa dikasih ini, tidak apa-apa. Dikasih ini nanti tidak apa-apa. Ini di bawah misalnya. Nah, udah ayo langsung. Ada kesulitan? Coba. Dampak sampah bagi lingkungan. Nanti bisa dijelaskan terus upaya alternatifnya apa? Dalam. Cara ngunduhnya. Ini. Sehingga niki unduh ini toh. Iya. Kirim ke grup. Saatnya presentasi. Yuk. Ayo, siapa yang mau presentasi duluan? Ayo, yang mau presentasi siapa? Dalam? Oh, kelompoknya Cendana. Ya, silakan yang lain memperhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan stop melakukan penebangan liar. Hentikan penebangan pohon, selamatkan bumi kita. Pohon bukan hanya penghias alam, mereka adalah paru-paru dunia. Setiap pohon menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, dan menjaga suhu bumi tetap sejuk. Tanpa pohon, banjir, tanah longsor, dan krisis udara bersih akan semakin sering terjadi. Sebaiknya kita melakukan reboisasi hutan dan mendirikan taman, bukan malah menebangnya. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang di depan, ya, presentasi kelompok yang di depan, kelompok atau siapa yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang di depan. Ayo silahkan. Ayo silahkan. Rizky mungkin bertanya kepada kelompok yang di depan. Ayo. Berarti ini dari yang sudah kalian tuliskan di sini, aktivitas manusianya berupa apa yang dapat menyebabkan perubahan iklim? Melakukan penebangan liar. Enggak, bentuk aktivitas manusianya apa? Menebang pohon. Penebangan liar. Nah, dari penebangan liar itu kan nanti kalian bisa bertanya aja. Yuk coba kamu, Mas. Ayo, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ayo, yang aktif, ayo. Ayo, yang aktif. Dampak dari penebangan liar itu apa? Kekeringan, kekurangan Terjadi kekeringan. dan udara bersih akan semakin sering terjadi. Iya. Jadi adanya penebangan liar itu berdampak pada tanah longsor, akan terjadi tanah longsor, kemudian kekeringan, jelas nggih? Kemudian apa lagi? Kekurangan oksigen. Iya, kekurangan oksigen. Jadi sumber oksigen berkurang. Kemudian upaya yang bisa kita lakukan apa terhadap penebangan liar itu? Memberi Apa kira-kira? Iya, melakukan reboisasi. Terus selain reboisasi, tahu reboisasi nggih? Reboisasi itu apa? Penanaman hutan kembali. Terus apa lagi? menghentikan penebangan secara liar. Iya, terus apa lagi kira-kira? Mendirikan taman. Kemudian
Bu Maulis menambahkan satu. Bisa dengan sistem tebang pilih. Belum tercantum nggih? Sistem tebang pilih. Jadi memilih tanaman yang mau ditebang, yang tua ditebang, yang muda dibiarkan dia tumbuh terlebih dahulu. Itu namanya sistem tebang pilih. Gitu nggih? Nggih. Coba di ini tutup. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok yang di depan. Ya, silahkan. Siapa yang mau maju? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menunjukkan poster kami di lingkungan masyarakat Ya. Tolong yang lain mendengarkan. tentang jangan menebang pohon. Oke. Inilah poster kami. Setelah menebang pohon, lakukanlah reboisasi, jangan lakukan penebangan liar. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Kenapa setelah menebang pohon harus melakukan reboisasi? Agar tidak jadi bencana alam seperti banjir ataupun tanah longsor. Kenapa tidak boleh dilakukan penebangan liar? Karena pohon itu harus dijaga agar bisa memberikan oksigen yang cukup untuk manusia. Gimana Putri? Sudah? Ya. Ada yang lain? Oh, apa itu reboisasi? Pengen dijelaskan reboisasi itu apa ya? Coba Untuk dijelaskan. pengajian, reboisasi adalah tanam ulang. Ya. Ya. Sudah? Sudah. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan lagi. Kayaknya ini topiknya sangat ini ya, menarik ya. Yuk. Apa? Bisa terjadi bencana seperti tadi banjir atau tanah longsor. Sudah? Satu lagi nggih. Dampak dari reboisasi. Dampak dari penghijauan. Ayo. Dampak reboisasi bisa lebih penanaman ulang seperti Yang lain bisa membantu. Kenapa kok perlu reboisasi? Nah, itu loh maksudnya. Coba yang lain bisa membantu. Atau dari kelompok lain yang duduk ini ada yang mau membantu kelompok yang di depan. agar oksigen tetap terjaga dan tidak terjadi bencana alam. Gimana Cendana? Ke sana. Tadi sudah dijelaskan, ulangi lagi Ki. Agar tidak terjadi kekurangan oksigen atau bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor. Gimana Cendana? Bu Maulis menambahkan G. Jadi kenapa kok diperlukan yang namanya reboisasi? Reboisasi tadi kan artinya menanam kembali. Jadi ketika kita menebang pohon, misalnya pohon di hutan itu ya, jangan langsung dibiarkan, tetapi pohon itu perlu hutan itu perlu ditanami kembali. Ini kan namanya reboisasi. Tujuannya apa? Tujuannya karena pohon ini salah satu fungsinya kan dia merupakan sumber oksigen.
termasuk juga bisa menyerap racun-racun. Ya, contoh racun apa? Karbon dioksida itu. Kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan kelompok yang di depan ini, bahwa reboisasi itu perlu dilakukan supaya tidak terjadi longsor, supaya tidak terjadi banjir. Seperti itu Cendana. Sudah? Nggih. Sudah nggih, cukup nggih? Kalau sudah silakan ditutup presentasinya. Kami menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok yang di depan. Kita lanjutkan. Sekarang dari apa yang sudah kalian presentasikan. Nah, kita buat kesimpulan sekarang. Coba yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, dari materi yang sudah kalian pelajari. Ayo, apa kira-kira? Kira-kira apa? Hah? Nah, ayo siapa yang bisa menjelaskan ini? Ayo. Tadi aktivitas manusia, ya, kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ternyata ini sangat berkontribusi terhadap perubahan iklim, ya. Nah, aktivitas yang manusia lakukan ini bisa meningkatkan emisi gas rumah kaca, yang mana dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca menyebabkan apa? Pemanasan global, ya, pemanasan global. Nah, maka bagaimana supaya pemanasan global itu tidak semakin meluas? Perlu dilakukan upaya, ya, upaya alternatif, yang mana upaya itu harus ramah lingkungan. Begitu, G? Sudah? Nah, sekarang sebelum Bu Maulis tutup, ya, kita refleksi dulu. Ayo, pertanyaan pertama. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Seru. Kenapa seru? Hah? Oh, bisa berkelompok, bisa mengedit-ngedit. Nah, ngedit apa tadi? Tugas kelompoknya, ya. Pertanyaan kedua, apa hal baru yang kamu sadari hari ini? Ternyata hal yang sering kita lakukan sehari-hari. Oh ya, ternyata tanpa kita sadari, ya, bahwa aktivitas yang kita lakukan, ya, itu bisa menyebabkan perubahan iklim. Terus pertanyaan ketiga, ayo yang lain coba jawab. Apa satu kebiasaan yang ingin kamu ubah setelah belajar materi hari ini? Ayo, coba Fardani, Dani. Yuk, Mas. Jangan membuang sampah sembarangan. Iya, Bida, ayo. Iya, tidak menebang pohon secara liar. Terus kamu, no? Iya, betul. Mulai dari sekarang, ya, mematikan listrik jika tidak digunakan. Semoga dari apa yang sudah kalian dapatkan,
kalian bisa membiasakan dengan baik. Silakan soal yang ada di LKS itu bisa kalian kerjakan di rumah. Ya, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.